Di bandara Pak, mesin untuk mobil listrik Anda sudah siap? Sudah siap Pak. Oke, Anda meluncur sekarang juga. Kemana? Ke tempat saya. Segera kita kerjakan. Segera saya minta maaf sama istri saya. Mohon maaf, kamu pulang sendiri aja ke bandara. Tapi itu untuk negara. Untuk negara. Dan alhamdulillah pada tanggal 8 Agustus 2012 itu Indonesia itu sudah punya mesin mobil listrik pertama. Mungkin satu-satunya negara selain negara Jepang dan Amerika, selain negara maju yang bisa bikin mesin mobil listrik kita. Tidak dianggap, tidak apa-apa. 3 bulan saya selesaikan. Ternyata Bapak Presiden yang minta 3 bulan tadi itu nggak minta. Udah lupa dia. Tapi saya tidak kecewa. Menyerahkan saya. Lalu saya menyalah-nyalahkan, wah Bapak Presiden tidak mendengarkan. Enggak. Masih tetap saya berupaya. Ujian datang lebih berat lagi. Ini, tahukah Anda kejadian mobil merah Dahlan Iskan yang tabrakan? Itu saya yang di dalamnya. Saya yang di dalamnya. Tapi itu tidak membuat saya menyerah. Ini ketika saya sudah sadar, pakaian saya sama seperti sekarang ini. Sama, silakan lihat. Pakai baju putih kayak gini, baju saya cuma ini kayak gini aja yang ada. Panel di depan tangan saya aja terbang keluar, saking kencangnya benturan, 70 meter tidak ada terseret. Tapi alhamdulillah, kenapa saya menjerit ke Tuhan? Engkau yang maha tahu apa yang kami perjuangkan. Engkau yang maha tahu apa yang kami tunjukkan dan apa yang kami dustakan, apa yang kami bukakan, apa yang kami upayakan. Jika memang ini adalah hukuman buat kami, hukumlah kami. Tapi jika bukan, selamatkanlah kami. Wah, ketika kecelakaan itu apa yang terasa? Ketenangan. Tidak ada jantung berdebar, tidak ada ketakutan. Pas sudah selesai kecelakaannya, saya santai-santai aja. Karena saya sudah tenang. Saya nggak ada luka sedikit pun, padahal juga nggak ada luka sedikit pun. Kenapa? Kita benar-benar berharap pada Tuhan. Lalu menyerahkan kita? Enggak. Tadi itu Honda bilang, kalau engkau melakukan hal yang baru, pasti ada dinding. Akan nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin ini. Enggak, kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kami tidak akan menyerah kepada kegagalan. Lalu apa yang kami lakukan? Sesampai di pesantren, di rumahnya Pak Dahlan langsung peluk saya. Riki, maafkan aku Rik. Iya Pak. Nggak ada yang salah. Rik, jarangkah Anda mengembangkan mobil listrik? Tidak. Rik, maukah Anda mengembangkan satu lagi yang terbaik? Siap Pak. Kami anak Indonesia selalu siap untuk berjuang. 2 jam setelah itu, saya langsung mengumpulkan tim Buku Malam. Tidak ada waktu kita bersedih teman-teman. Mungkin kita sedih, tapi saya sehat, Pak Dahlan sehat. Anda tidak boleh sedih. Karena apa? PR kita berikutnya sudah menunggu. Dalam hujan cemooh ini, dalam hujan fitnah ini, maka anak Indonesia harus bangkit. Lalu kami membuat desain baru. Segera kami buat desain baru. Ini desainnya ya. Desain interiornya juga segera kita lakukan bersama-sama anak Indonesia. Lalu dalam proses diam-diam kami kerjakanlah 5 mobil listrik dalam 5 bulan. Bukan merakit teman-teman, kita buat dari nol. Lalu kita potong tanah liat untuk triplek, kita susun dengan rapi tripleknya. Kita beri tanah liat, kita ukir satu persatu. Kita bikin cetakannya, kita bikin cetakan lampu, kita bikin cetakan bodi, kita bikin cetakan pintu, kita bikin cetakan dashboard, kita bikin kursi di dalamnya, kita bikin lantainya sendiri. Bisa, anak Indonesia bisa. Ini dalam proses pembuatannya. Saya mendampingi selama 7 bulan bersama dada-dada yang merah putih itu. Padahal pada waktu itu saya itu bolak-balik Pulau Sumba sambil membangun pembangkit listrik di atas bukit yang tidak ada airnya. Di tempat yang daerah nggak pernah ada listrik di sana. Sambil mengerjakan itu sambil membuat ini bisa kita laksanakan. Ini proses pembuatan mobil listrik itu ya, mobil cetakannya. Dan jadinya seperti ini. Dan bisa berjalan. Dan itu yang kita bikin nggak satu.
saus apapun kita bikin, yang sangat eksklusif sekali. Artinya apa? Kami ingin menunjukkan bahwa anak Indonesia itu bisa, yang tidak hanya mengeluh saja, yang tidak hanya kami hanya di daerah peralatan ini apa ini, enggak, semangat. Nah ini ketika proses uji coba mobil listrik kita di jalanan Surabaya, begitu banyak orang yang ingin melihat. Tentu saya adik-adik pengen melihat, benarkah mobil listrik ini jalan? Pengen lihat kan? Ya. Kedua, mereka akan ikut-ikutan demo BBM. Ketiga, becaknya akan kebut-kebutan di tengah kota. Padahal nikmatnya becak itu apa? Karena berjalan pelan itu kita bisa berkomunikasi. Indahnya becak itu seperti itu. Lalu apa yang saya lakukan adalah membuat becak tenaga listrik. Nih, saya beli becak bekas. Lalu dengan mesin yang saya bikin dari itu, saya pasangkan mesinnya itu ke becak ini. Ini mesin-mesinnya. Pasang mesin di belakangnya. Lalu jadilah becak kita, becak listrik. Nah ini tanggal 20 Mei 2014 yang lalu, itu kita berhasil membuat becak listrik yang dimana untuk 50 km itu cuma butuh 1 kWh. 1 kWh itu 1 token, 1.500 rupiah. Oh enggak? 50 km cuma habis uang 1.500 rupiah. Kalau Anda pakai sepeda motor, itu perlu 2 liter, 13.000 rupiah. Kalau waktu kenaikan BBM itu 15.000 rupiah, ikut-ikutan demo jadinya. Wah, Bang Niki, ini becaknya kuno. Ya sudah. Dikerenkan, tinggal dikerenkan aja. Kan tadi kan kita tinggal memadukan sains, teknologi dan kesembuhan hati. Kalau Anda bilang kuno, ya saya bikinkan yang canggih. Becak ini sekarang sudah beroperasi di Solo. Artinya apa? Ini hanya semangat, nggak mau kalah terus. Semangat untuk berkarya terus. Orang bilang, Mas Riki kok becaknya becak tua kayak gini aja? Ya udah, tunggu aja. Kita bikinkan yang bagus. Ini kalau kayak gini gimana? Nah, tentu saja baru 3 mimpi yang tercapai. Apa tadi? Sepeda listrik, pesawat, mobil listrik, kincir angin belum. Lalu saya berpikir, saya berjalan ke Pulau Sumba tahun 2010 itu. Saya pergi ke Pulau Sumba, Lombok, Mataram, Sumbawa, kemudian ke Flores. Di sana saya melihat bahwa banyak adik-adik kita, teman-teman saudara-saudara kita itu belum listrik. Dan kemarin saya juga baru tahu ternyata di Tulang Bawang juga banyak sekali. Nah, sementara di luar negeri itu sudah bikin yang segini, yang 1 bilah saja panjangnya 80 meter. Ada nggak gedung yang panjangnya 80 meter di sini? Nggak ada. Ini panjang bilahnya aja 80 meter. Kapan Indonesia bisa bikinnya? Nggak akan. Akhirnya apa? Kita cuma jadi tukang baut, tukang pasang baut aja. Kalau mereka memasang ini di tempat kita, dan saya nggak mau itu terjadi. Maka saya mengajak anak-anak muda untuk ini membuktikan bahwa di Indonesia itu ada kincir angin, yang ada teknologi pembangkit listrik tenaga angin yang bisa berfungsi. Ini adalah pembangkit listrik tenaga angin pertama di dunia yang bisa melistriki satu desa dengan pembangkit listrik tingginya 4 meter. Jika mereka bikin yang 80 meter untuk memorotin kita, untuk membohongin kita, dibilang nanti sama presiden kita, sama Menristek kita, ini teknologi hebat, kincir angin Eropa. Itu cuma bikin utang aja. Enggak, anak Indonesia bisa bikin. Cukup dengan 4 meter saja, dibikin banyak. Rokok pun satu masih ada 30 lagi. Kayak gitu. Mereka bohong pada kita. Mereka bilang Indonesia itu di Katulistiwa. Nah, waktu awal saya ingin mengembangkan kincir angin ini, mereka bilang
Indonesia itu di dekat Katulistiwa, nggak ada anginnya. Kalau di Jepang kamu mungkin berhasil, di Indonesia enggak. Saya bilang, sejak kapan Anda menjadi Tuhan? Seandainya pun iya Indonesia itu di Katulistiwa, gara-gara Indonesia di Katulistiwa, lalu angin tidak ada, saya bilang. Dengarkanlah Bapak Tua, saya bilang. Maka saya dan teman-teman saya, untuk saudara-saudara saya, akan berdoa pada Tuhan. Apa doa saya? Kita bukan. Tuhan, tolong pindahkan Katulistiwa. Gak perlu Indonesia di Katulistiwa kalau kayak gitu. Tolong pindahkan Katulistiwa. Asal dapat angin. Begitu semangat kita untuk memperbaiki negeri. Dan akhirnya kami bisa membuktikan memasang pembangkit listrik tenaga angin ini bersama-sama di Pulau Sumba. Saya akan cerita bagaimana saya mewujudkannya. Ini adalah kincir angin kecil yang sama dengan punya saya, tapi tidak akan berfungsi di Indonesia ini. Yang akan dijual kepada bapak-bapak kita, kepada dosen-dosen kita di kampus. Kenapa? Karena cuma mereknya luar negeri. Jadi kalau kalian tidak berusaha, kita akan menjadi pembeli saja, hanya jadi magelang. Maka kita perlu melahirkan sebuah gerakan kebangkitan. Ini, saya merasa kita perlu melahirkan sebuah gerakan. Anak-anak muda ini harus bangkit lagi kepercayaan dirinya, bahwa kita dari bangsa yang, adik-adik, jangan salah kaprah ya. Kita itu jauh lebih hebat daripada Eropa pada zaman dahulunya. Kita punya Borobudur, kita punya Sriwijaya dulunya. Kali ini dekat dengan kebudayaan Sriwijaya. Kebudayaan kita itu tinggi sekali. Ada nggak yang main batu bata yang dihancurkan bikin bulat-bulat? Ada nggak? Nggak ada lagi zaman kalian ya. Kami itu dari kecil sudah belajar nanoteknologi. Batu bata itu, rumah kosong rumah tetangga itu kita cabut batu batanya, lalu kita hancurkan, kita tumbuk, bikin bulit-bulit. Bahasa Minangnya bulit-bulit. Kita padatkan bulat. Lalu kita di sana belajar apa? Belajar mixing. Kalau dalam engineering itu mixing. Bagaimana memadukan material supaya kuat, padat. Dan kita belajar precision engineering. Bagaimana dengan tangan saja kita membuatnya bulat. Lalu dengan batu bata yang warnanya agak pink dikit, kita haluskan, kita coating luarnya itu. Kita coating luarnya, di sana kita belajar bagaimana finishing. Setelah pekerjaan kasar, bagaimana menghaluskan. Lalu kita pilih lagi material yang lebih halus lagi dengan sistem nanoteknologi, dengan minyak di telapak tangan kita. Kita lakukan yang namanya rendering untuk permukaan. Nah, ini adalah coating nanoteknologi. Dari kecil aja permainan kita udah itu. Kita ini anak-anak engineer. Ada yang main wayang nggak di sini? Main gambar? Ada? Main gambar kan? Di zaman sekarang pakai apa? Pakai sendal lemparnya. Iya. Di zaman saya dulu pakai gundu namanya, pakai batu. Kalau kalian sekarang ini ke jalan itu mencari batu akik. Kalau saya dulu ke sungai itu mencari batu yang paling sesuai dengan telapak tangan saya. Saya itu belajar fisika dari sana. Wayang itu ditaruh di sana, jarak 25 meter. Lalu kita bikin garis dari sini. Lalu kita pakai batu yang tentu saja sudah disesuaikan dengan kekuatan lengan kita, berat telapak tangan kita. Untuk apa? Kita sudah belajar melempar dengan parabola supaya tepat kena. Kita sudah belajar sistem kontrol namanya. Kalau kalian masuk teknik mesin, teknik elektro, itu namanya kontrol engineering. Di robot juga seperti itu. Bagaimana supaya robot tidak jatuh, itu kontrol engineering. Dan itu kami sudah belajar di waktu kecil. Kalau saya pengen tangkap ikan, bagaimana caranya? Adik-adik pun mesti bertemu lah metodenya. Payung itu ketika dilipat, ada relnya, ada di intinya. Nah, itu kita jadikan relnya pistol. Kita bikin dari karet, tentu saja bukan karet celana dalam ya, nggak kuat. Karet ban bekas. Kita jepit, kita kasih benang di belakangnya, tembak ikan, bisa nangkap ikan. Ketika kita ingin main, kalau zaman sekarang kalian itu tahu-tahu main mercunan, main kembang api. Kalau kami enggak, pergi ke bengkel busi, ke bengkel sepeda motor, minta busi bekas, lalu masukkan kepala korek api dalam. Wah, lempar jatuh ke atas masjid, dikejar sama garing, masuk-masuk dalam selokan. Tapi di sana semangat engineering kita, meriam kita bikin sendiri, lampu-lampu kita bikin sendiri. Kita ini anak-anak engineering adik-adik.
Hanya di Indonesia yang sepeda motor sudah puluhan tahun tetap jalan, mobil puluhan tahun tetap jalan. Kenapa? Karena kita pintar, tapi kita dibodohi. Harus mungkin, maka saya bikin gerakan namanya Lentera Angin Nusantara. Saya ajak anak muda yang dadanya merah putih, ayo kita berkumpul, kita bangun negeri ini bersama-sama. Kegiatan saya kemarin di sini juga untuk itu, untuk melihat negeri apa yang bisa saya kerjakan. Wah, ada potensi sungai, ada potensi matahari, ada potensi biomas. Dikit lagi ya. Lalu saya mau ngomong ini dari pondok seperti ini. Saya sampai sekarang dari Jepang tadi tinggal di apartemen. Di apartemen yang tiap pagi keluar rumah, cipika-cipiki sama istri, udah pamit ya, kerja ya. Nanti pulang bawa bonus apa, semangat seperti itu. Naik kereta yang teratur. Tiba-tiba tahun 2012 saya pulang, saya tinggalkan gitu itu semua. Semua isi rumah saya buang. Yang saya bawa pulang hanya buku. Hanya buku yang saya bawa pulang. Saya tetapkan nanti saya berhijrah. Saya akan pulang untuk Indonesia. Semua kenangan dengan istri saya itu saya buang. Gak boleh lagi saya mengingat bagaimana enaknya hidup di Jepang. Gak boleh. Teringat waktu mau membuang apa namanya vakum cleaner yang saya beli, wah kita nabung-nabung, beli ini nabung-nabung dulunya. Gak boleh, lewat, buang. Apalagi teringat kulkas yang kita ngangkatnya itu naik ke atas tangga berdua berat-berat. Gak boleh, ini kenangan gak boleh. Buang semuanya. Lalu apa yang saya bawa? Buku. Wah, ini yang buku kita beli bersama. Buku semua saya bawa. Jadi saya bawa satu kontainer itu, hanya buku saja. Sekarang buku itu ada di Ciheras ini, di dekat pondok ini. Di sana saya menyendiri bersama anak-anak muda di pondok seperti ini. Malam-malam kita belajar, walaupun mereka bukan dari elektro, mereka dari fisika, dari sosiologi, dari meteorologi. Malam-malam belajar elektro, siang belajar merakit kincir angin. Sorenya kita bikin fondasi. Kita ulang semuanya. Lalu setiap minggu kita berkumpul, belajar bersama-sama teknologi kincir angin. Kita belajar perancangan dinamo di dalam ruangan sempit tadi itu. Lalu kita belajar mikrokontroler namanya untuk membuat sistem kontrolnya bersama-sama juga. Untuk apa? Bentar ya. Ini untuk berkarya untuk Indonesia. Dan kami memilih Pulau Sumba karena ada saudara-saudara kalian di sana itu yang sampai Indonesia merdeka ini benar-benar nggak ada listrik di sana. Untuk genset aja juga mereka juga nggak punya. Kenapa? Karena di sini dari anak kecil sampai ke nenek-nenek ikut bekerja demi memperbaiki nasibnya. Ini Arya ini umurnya masih 7 tahun. Dia angkat batu yang lebih besar daripada kepalanya 2 biji. Di kemiringan 45 derajat dari kedalaman 60 meter di bawah. Di tengah jalan Arya itu gak pernah sedikit pun ingin menurunkan batu itu. Berat pun dia jalan terus. Gila saya bilang Arya turunkan. Dia cuma menjawab dengan bidang mata yang kuat sekali. Seolah-olah mengisyaratkan kami harus tangguh Pak Diki. Kami nggak boleh lemah. Sampai Arya itu bersama-sama mereka itu mengangkat bambu itu di atas kepala mereka sampai berapa 40 kg. Kayak gitu mereka, kesungguhan mereka untuk merubah nasibnya. Lalu tentu saja kami juga berjuang sungguh-sungguh. Kami membangun bersama masyarakat. Setelah kami belajar tadi di Ciheras, adik-adik nanti jika saya ceritakan tadi, silakan datang ke Tasikmalaya itu nanti jika sudah lulus. Tapi dengan 1-2 syarat. Pertama, direstui orang tuanya. Kedua, bersungguh-sungguh benar-benar ingin merubah nasibnya. Di sana tidak ada bukan untuk mencari kaya, tapi mencari ilmu. Silakan datang jika ada yang ingin belajar. Saya tidak akan pungut bayar, tinggal pun gratis, makan pun gratis. Ini baterainya kita pasang bersama-sama rakyat, kita latih rakyat bersama-sama juga untuk menggerakkan pembangkit tadi, dan sampai akhirnya kita berhasil membuat pembangkit.